Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah memupuk keimanan dengan kebiasaan baik. Apa sih itu iman? Iman bukan hanya sekedar keyakinan dalam hati atau ucapan lisan, tetapi juga harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Karena itulah dalam banyak ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggabungkan antara iman dan amal soleh. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, wa anfiqu fi sabilillahi wa la talqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan berinfaklah di jalan Allah, dan janganlah kamu menjauhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuatlah baik, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dari ayat tersebut sudah menunjukkan bahwa keimanan yang benar akan mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan bahwa perintah berbuat baik dalam ayat tersebut mencakup seluruh bentuk kebijakan, yakni taat kepada Allah, menolong sesama, bersedekah, memperbaiki hubungan, dan melakukan perbuatan yang mendatangkan manfaat bagi orang lain. Allah mencintai hamba yang membiasakan kebaikan, bukan hanya sesekali melakukannya, melainkan seterusnya. Hadirin yang berbahagia, Allah tidak memerintahkan kita untuk memakan yang halal yang baik. Allah juga memerintahkan kita untuk memakan yang halal dan baik, lalu mengajarkan amal soleh. Dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 51 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhar rasulu kulu min thayyibati wa'lamu shalihan inni bima ta'maluna alim. Artinya, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dari situ ditafsirkan lagi oleh Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa amal soleh sangat berkaitan dengan berbuat rezeki yang halal. Jika seseorang menjaga makanan dan hartanya dari yang haram, maka amalnya akan lebih mudah diterima Allah. Sebaliknya, jika seseorang terbiasa mengkonsumsi yang haram, maka amalnya terhalang untuk diterima. Hadirin yang dimuliakan Allah, kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus akan memperkuat iman. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang paling rutin dilakukan meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis di atas mengajarkan bahwa kebiasaan baik yang kecil tetapi konsisten jauh lebih berharga daripada amal besar namun jarang dilakukan. Apa saja contohnya? Yang pertama, membiasakan sholat tepat waktu. Yang kedua, membaca Al-Quran walaupun hanya beberapa ayat. Selanjutnya, bersedekah walau sedikit, berkata baik, membantu orang lain, tersenyum dan memberi salam, menjaga kebersihan dan adab. Kebiasaan-kebiasaan kecil itulah jika dilakukan terus-menerus akan membentuk karakter mukmin yang kuat, berakhir mulia dan dicintai Allah. Hadirin rahimakumullah, dalam tafsir Ibnu Katsir juga dijelaskan bahwa puncak kebaikan adalah ihsan, yaitu beribadah seolah-olah tidak melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu, maka yakinlah bahwa Allah melihat kita. Inilah dasar dari keimanan.
Karena itu, mari kita berbuat baik dengan niat ikhlas hanya untuk mencari ridha Allah, bukan untuk dipuji manusia. Amalan kecil yang ikhlas lebih bernilai di sisi Allah daripada amalan besar yang dilakukan untuk ria. Oleh karena itu, mari saudara-saudaraku mulai memupuk iman kita dengan membiasakan diri dalam kebiasaan sehari-hari, mulai dari diri sendiri dan yang hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Hadirin yang berbahagia, mari kita memohon kepada Allah agar memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah dalam kebaikan. Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman, berakhlak mulia, dan gemar berbuat baik. Semoga setiap langkah kebaikan kita menjadi sebab bertambahnya iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang beriman, berakhlak mulia, dan gemar berbuat baik. Semoga setiap langkah kebaikan kita menjadi sebab bertambahnya iman dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat saya sampaikan, jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga ini semua bisa menjadikan pelajaran bagi teman-teman sekalian. Saya mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.